Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Fatahudin dari kelompok 3 NIM 006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu kenapa konsep bisnis yang kami lakukan, kenapa kok kami menjalankan bisnis di bidang jasa, terutama di bidang transportasi, yaitu bis. Karena melihat dari perkembangan masyarakat semakin meningkat, kemudian pembangunan infrastruktur yang sangat pesat, itu sangat memungkinkan untuk perusahaan kami menjalankan bisnis ini. Yang kemudian ada aspek hukum yang perlu kami perhatikan, yaitu eh, kami berbentuk badan hukum PO, kemudian ada identitas pengelola bisnis yaitu pemilik atau owner, kemudian ada manajemen SDM, ada manajer keuangan, kemudian ada operasi, kemudian ada agen pemasaran, kemudian ada agen administrasi, dan di bawahnya yaitu ya seperti sopir atau kondektur dan lainnya. Kemudian perizinan usaha, yaitu memiliki NPWP. Tujuannya untuk apa? NPWP itu ya untuk membayarkan hasil dari usaha kami kepada pihak yang berwajib. Kemudian memiliki akte pendirian perusahaan, yaitu tujuannya untuk melegalkan perusahaan di mata badan hukum ya, terutama ya hukum HAM. Kemudian memiliki surat izin tempat usaha, yang mana tujuannya itu agar jika ada perselisihan mengenai tempat usaha itu udah ada dokumen aslinya. Kemudian memiliki TDP atau tanda daftar perusahaan. Tujuannya untuk menjadi dokumen sebagai profil perusahaan tersebut, bahwa perusahaan tersebut itu memang layak untuk dijalankan. Kemudian memiliki IMB. IMB itu ya izin mendirikan bangunan. Ketika akan mendirikan kantor atau garasi mungkin harus memiliki IMB terlebih dahulu. Kemudian dukungan dari pemerintah atau masyarakat, yaitu ya mengalihkan masyarakat ke transportasi umum, kemudian menyerap lebih banyak pekerja di lingkungan tersebut yang awalnya pengangguran, menjadikan pekerja mungkin ya office boy atau satpam dan lainnya. Kemudian menambah pemasukan negara dari biaya tol, kemudian dari biaya pajak kendaraan, pajak usaha, itu bisa memasukkan kas dari negara untuk negara. Kemudian ada membuka lapangan pekerjaan. Ini bisa bersifat umum dari yang pendidikannya tinggi atau pendidikannya rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanindu Indriati dengan NIM 449 dari kelompok 3 SKB. Saya ingin melanjutkan presentasi, yaitu yang tentang aspek lingkungan, sosial, politik, makro dan mikro. Yang pertama yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan sendiri ini tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar dukungan dari lingkungan terhadap usaha. Yang kedua yaitu menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, maka bus yang digunakan untuk menjalankan bisnis ini diharuskan untuk dipugar setidaknya 1 kali dalam setiap 10 tahun, yang gunanya untuk menekan adanya emisi yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu aspek sosial. Aspek sosial ini mengakibatkan perubahan-perubahan akibat adanya aktivitas bisnis ini, diantaranya semakin ramainya lokasi-lokasi. Dengan adanya bisnis Sinar Gemilang ini mengangkat lokasi-lokasi wisata yang belum dijangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui wisata-wisata tersebut. Yang selanjutnya yaitu aspek makro dan mikro. Teman-teman bisa lihat sendiri, di situ ada tabel. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis ini dapat dijangkau oleh semua kalangan, yaitu bawah, menengah maupun atas. Yang selanjutnya yaitu aspek politik. Aspek politik ini terdiri dari good news. Good newsnya sendiri ini terdiri dari yang pertama yaitu pemerintah menganggarkan sekitar 72 miliar untuk menyewa influencer untuk mengangkat pariwisata yang lesu akibat adanya virus corona. Yang selanjutnya yaitu adanya
perencanaan pembangunan Tol Bawen Yogyakarta yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Gubernur di Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono. Selanjutnya yaitu bad newsnya sendiri, yaitu dalam dunia ekonomi di Indonesia ini sedang lemah-lemahnya karena adanya virus corona, terutama dalam sektor pariwisata. Yang kedua yaitu belum adanya investor yang mau menangani pembangunan proyek jalan tol Bawen Yogyakarta. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johan Anggi Prasetyo. Akan memberikan analisis kami dari aspek pasar dan pemasaran. Untuk memasarkan suatu barang, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya. Yang pertama, potensi pasar, di mana pasar membutuhkan moda transportasi yang murah, karena itu bus jadi pilihan dibanding moda transportasi yang lain. Lalu, prospek kedepannya akan seperti apa? Yang mana dalam kasus ini akan ada tol Trans Jawa yang akan semakin mempermudah dan mempercepat perjalanan. Setelah melihat apa yang diinginkan pasar, maka selanjutnya apa yang akan kita berikan atau strategi kita. Memberikan pelayanan yang cepat dengan adanya booking online melalui website dan layanan seperti Traveloka akan mempermudah pengguna dalam mendapatkan tiket. Bedanya, dengan mengakses melalui website akan diberikan kelebihan dengan adanya sistem reschedule dan melihat interior bus seperti apa dengan adanya fitur VR. Dengan sistem VR, pengguna dapat melihat seperti apa nyamannya perjalanan menggunakan PO Sinar Gemilang, di mana itu semua bisa didapat dengan harga yang kompetitif. Lalu dengan itu semua, kita tetap memiliki weakness, yaitu salah satunya adalah armada kita yang masih terbatas. Lalu, musik opportunity, salah satunya adalah dibuatnya tol Trans Jawa akan memperkuat apa yang akan kita tawarkan, yaitu moda transportasi yang cepat, murah, nyaman, dan terpercaya. Dan tidak boleh lupa juga dengan adanya ancaman kedepannya, yaitu diantaranya adalah kenaikan harga BBM dan tentu saja para pesaing. Lalu, segmenting, targeting, dan positioning. Perilaku PO Sinar Gemilang membagi pasar berdasarkan permintaan konsumen, yaitu kelas reguler yang terdiri dari kelas ekonomi untuk kalangan bawah, kemudian eksekutif untuk kalangan menengah, dan kelas super eksekutif untuk kalangan menengah ke atas. Lalu selanjutnya adalah targeting. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar kota dan wisatawan. Dan yang terakhir adalah positioning. Itu memberikan fasilitas yang memanjakan para konsumen sehingga berbeda dengan komuter lainnya. Lalu, menawarkan harga tiket yang sesuai dengan pelayanan yang akan diberikan. Dan yang terakhir adalah membuat website untuk pemesanan tiket dan booking bus pariwisata yang mudah digunakan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu analisis penjadwalan proyek, di mana di bulan April kita mengurus perizinan usaha. Di bulan Mei sampai Agustus kita ada pembelian unit bus dan perakitan serta penyiapan garasi. Di bulan Agustus sampai September kita ada penyiapan karyawan dan mengurus izin proyek. Di bulan November usaha kita sudah siap untuk dijalankan. Yang kedua ada analisis lokasi bisnis, di mana kita menyiapkan dua alternatif lokasi, yaitu di Yogyakarta dan di Semarang. Yang ketiga ada analisis sumber dan ketersediaan bahan baku, di mana kita membutuhkan 3 komponen, yaitu bus, garasi, dan kantor. Yang keempat ada analisis persediaan bahan baku, di mana kita memiliki 8 armada bus dan akan bertambah seiring waktu. Yang kelima ada proses produksi, di mana unit pelayanan kita memiliki beberapa pilihan, yaitu kelas reguler, memberikan loket tempat tunggu dan berusaha meminimalisir waktu tunggu, memberikan snack dan minuman kepada setiap penumpang, menawarkan beberapa pilihan kelas seperti super eksekutif, eksekutif, dan ekonomi. Dan kita memilih jalur tol supaya cepat sampai tempat tujuan. Yang keenam ada analisis layout tempat usaha, di mana kita menerapkan layout yang berisikan kantor atau agen tiket yang berdekatan dengan
garasi bus kita supaya pembeli tiket dapat melihat atau mengetahui bus kita. Selanjutnya ada layout untuk armada bus, di mana kita memiliki 59 bangku, itu sudah termasuk bangku supir dan kernet. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada analisis perlengkapan teknologi yang digunakan, di mana kita menerapkan sistem pemesanan tiket secara online melalui website atau aplikasi yang sudah kami siapkan. Yang terakhir ada memasang wifi dan memasang LCD TV pada setiap armada yang kami miliki supaya penumpang nyaman. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya Khairunisa, NIM 014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu presentasi aspek sumber daya manusia, yaitu di dalam perusahaan ini dibutuhkannya 1 direktur utama, 1 manajer administrasi dan keuangan, 1 manajer operasional, 1 manajer pemasaran, 1 staf bagian administrasi, 1 mandor, 1 agen pemasaran, 16 driver atau kondektor, dan 6 montir. Di sini analisis kemampuan memenuhi tenaga kerja, yaitu harus melalui tahap pertama yaitu rekrutmen atau syarat-syarat yang dibutuhkannya itu seperti surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, surat keterangan pernah kerja bila ada, surat keterangan kesehatan, fotokopi KTP, fotokopi SKCK, fotokopi kartu keluarga, dan pas foto 4x6. Adapun tahap selanjutnya itu melalui seleksi, yaitu di seleksi ini harus memenuhi beberapa 4 tahapan. Yang pertama yaitu syarat kelulusan administrasi yang telah ditentukan oleh perusahaan, dan yang kedua seleksi pemeriksaan kevaliditan SIM pengemudi. Yang ketiga kemudian melakukan tes wawancara dan psikotes. Yang keempat yaitu yang terakhir tes kesehatan dan praktek pengemudi bis untuk sopir, kernet, mandor, serta praktek memperbaiki bis untuk montir. Jika semua tes berjalan lancar di setiap tahapnya, maka dapat diterima di perusahaan. Adapun pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yaitu pelatihan SDM untuk non manajerial itu seperti driver, kernet, montir itu melakukan pelatihan magang untuk mendapatkan arahan dari bagian atasan masing-masing. Untuk manajerial seperti manajer pemasaran, administrasi, keuangan, dan lain-lain itu mendapatkan arahan dari atasan untuk menambah ilmu dan wawasan agar setiap memangku jabatan tertentu. Dan yang terakhir yaitu pelatihan SDM dilakukan dengan 4 cara, yaitu job enrichment, job enlargement, job rotation, dan yang terakhir employee empowerment. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah ucap, salah kata. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis aspek keuangan yang kami lakukan terhadap bisnis jasa transportasi bus PO Sinar Gemilang. Analisis keuangan tersebut meliputi berbagai hal, diantaranya asumsi-asumsi yang digunakan, analisis kebutuhan investasi, analisis kebutuhan modal kerja, analisis biaya praoperasional, struktur modal, proyeksi laporan keuangan selama 5 tahun ke depan, dan analisis kelayakan keuangan. Asumsi-asumsi yang kami gunakan untuk membentuk proyeksi laporan keuangan berupa pertumbuhan perusahaan diharapkan tumbuh sebesar 2%, 3%, 5%, dan 4%. Kemudian pajak yang harus ditanggung perusahaan sebesar 6%, biaya bunga sebesar 7%, dan proyeksi HPP sebesar 45% dari penjualan. Kemudian struktur modal yang kami gunakan dalam perusahaan ini terdiri dari 61,8% modal sendiri dan 38,2% dari hutang. Selanjutnya WACC yang kami gunakan dalam perusahaan ini sebesar 7,77%. Kemudian proyeksi laporan keuangan yang kami lakukan terhadap PO Bus Sinar Gemilang selama 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis kelayakan keuangan. Dari hasil analisis kelayakan keuangan, didapat nilai NPV sebesar Rp729.431.400, nilai IRR sebesar 9,70%,
payback period selama 3,88 tahun, dan PI sebesar 1,05. Kesimpulan dari hasil analisis yang kami lakukan berupa usaha bisnis jasa transportasi PO Bus Sinar Gemilang layak untuk dijalankan. Kelayakan tersebut dapat dilihat dari hasil analisis keuangan yang menunjukkan nilai NPV positif, IRR yang lebih besar dari biaya modal atau WACC, payback period yang lebih cepat dari umur ekonomis proyek, dan nilai PI yang lebih dari 1. Rekomendasi yang kami berikan adalah usaha ini layak untuk dijalankan mulai awal tahun 2021 di kota Yogyakarta sesuai dengan hasil analisis pemilihan lokasi yang telah kami lakukan. Rekomendasi untuk para investor sebenarnya berbisnis atau berinvestasi dalam usaha ini sangat menguntungkan dan sangat menjanjikan. Tetapi karena bentuk badan hukum dari usaha ini adalah perusahaan perorangan, maka apabila ada investor baru yang masuk akan merubah struktur modal dan bentuk badan hukum perusahaan. Rekomendasi yang tepat adalah diberikan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank agar tidak ragu lagi dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan ini karena perusahaan ini terbukti layak dari segi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.